فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah lewat terkait dua sifat dzatiyah khabariyah, itu sifat tangan dan sifat mata. Ahli sunnati wal jamaah dalam menetapkan sifat tangan sebagaimana datang dalil-dalil dari Al-Quran, dan kita menetapkan dua sifat tangan, yaitu dua tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan keagungan Allah. Demikian pula mata, kita menetapkan dua mata bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Cuman pada dalil-dalil kita dapati dalam menyebutkan sifat-sifat tersebut terkadang ada perbedaan lafaz, datang dalam bentuk mufrad, tapi terkadang dalam bentuk musanna, terkadang dalam bentuk jamak. Ini yang akan dibahas pada bab yang ke-17. Kita baca qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fil wujuhi allati waradat 'alaiha sifatal yadain wal 'ainain. Warada sifatal yadain wal 'ainain fi an-nususi mudhafatan ila Allah ta'ala ala thalathati awjuh: al-ifrad wa tathniyah wal jama'. Sifat dua tangan dan dua mata datang di dalam nas-nas itu dalam keadaan diidhofahkan kepada Allah dalam tiga bentuk: bentuk mufrad, bentuk mutsanna, dan bentuk jamak. Famin amtsilatil ifrad, dan di antara contoh-contoh yang datang dalam bentuk mufrad, qauluhu ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulk. Tinggal nanti antum ketika mendapati ayat di dalam Al-Quran yang demikian keadaannya sudah paham, oh ini datang dalam bentuk mufrad tapi diidhofahkan kepada Allah. Biyadihil mulk, Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala yang di tangannya kerajaan, kekuasaan yang mutlak. Wa qauluhu ta'ala walitusna'a ala aini, berkaitan dengan sifat mata. Walitusna'a ala aini, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan terkait dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, tusna'a aitu rabbah, nah dirawat, dijaga, nah dan berarti maksudnya walitusna ala ini
Bukan berarti kemudian Nabi Musa diletakkan di mata Allah, tidak. Tudau ala ainillah, tidak. Akan tapi maksudnya bahwasanya Musa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah pengawasan mata Allah tabaraka wa taala yang mulia. Dalam artian Allah senantiasa melihatnya, mengawasi. Ini maksudnya. Ini ainun diidhafahkan kepada Allah dalam bentuk mufrad. Wa min amthilatil jam' qauluhu ta'ala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Syahidnya mana Syabib? Aydina jamak dari yadun. Jamak dari yadun, aidi. Ketika diidhafahkan kepada dhamir li ta'zim, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Tidakkah mereka melihat? Tidakkah mereka melihat bahwasanya kami telah menciptakan untuk mereka perkara-perkara yang telah dilakukan oleh tangan kami. An'aman fahum laha malikun. An'am yaitu hewan-hewan ternak, mulai dari ibil dan yang lainnya. Allah ingatkan di antara nikmat adalah adanya hewan-hewan ternak, dan juga Allah ingatkan bahwasanya hewan-hewan tersebut adalah apa? Adalah ciptaan Allah tabaraka wa taala. Wa qauluhu ta'ala tajri bi a'yunina. Ini sudah kita lewati. Berkaitan dengan kapal Nabi Allah Nuh, di mana kapal Nabi Allah Nuh berlayar, berjalan dengan penglihatan mata Allah Subhanahu wa taala. Ainun datang dalam bentuk jamak a'yun yang diidhafahkan pada dhamir li ta'zim. Wa min amthilati tathniyah qauluhu ta'ala bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Kemudian terkait dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika iblis enggan untuk sujud, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Taib. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama al-'abdu fi sholati qama baina 'ainai rahman. Dan dalam hadis untuk sifat mata, apabila seorang hamba berdiri untuk salat, maka sungguh dia berdiri di antara dua mata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah melihatnya. Tayyib. Cuman hadis ini akhwan, sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala katakan, beliau mendapatinya dalam Mukhtasarus Shawa'iq. Ketika mencari-cari hadis ini, membahasnya, tidak mendapati kecuali dalam Mukhtasarus Shawa'iq yang dikarang oleh Ibnul Qayyim. Dan tidak mengazu kepada siapapun. Taib, rawahu siapapun tidak disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan hadis ini akhwan dikeluarkan oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam Ta'zim Qadri Shalah. Demikian pula Al-Uqaili dalam Al-Du'afa Al-Kabir. Sa'abul Qasim Al-Asbahani dalam Targhibut Tarhib dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Taib. Dan seingat saya dulu ketika membahas, kita tidak mendapati dalil yang sharih dari as-sunnah yang sahihah tentang penetapan secara tegas dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang paling kuat yang digunakan oleh para a'immah adalah riwayat hadis tentang Dajjal, yaitu ketika Nabi SAW, innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war, bahwasanya Dajjal itu a'war, nah cacat mata sebelah, dan sesungguhnya Rabb kalian itu tidak cacat mata sebelahnya. Taib. Di sini para ulama mengambil istinbat bahwasanya sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan dua. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Li'annahu law kana lillahi thalathatu a'yun aw aktsar laqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna li rabbikum thalathata a'yun fa aktsar." Tidak mengatakan laisa bi'awar. Karena a'war untuk apa? Untuk bentuk sesuatu yang cacat, ya, memiliki dua mata, cacat satu, namanya a'war. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inna rabbakum laisa bi'awar, maka mafhumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata yang sempurna, yang tidak sama dengan mata-mata makhluknya. Karena kalau memiliki tiga atau lebih, maka Nabi tidak akan mengatakan wa inna rabbakum laisa bi'awar, akan tapi akan mengatakan inna li rabbikum thalathata a'yun fa aktsar, dan seterusnya. Taib. Jadi itu dalil yang paling kuat tentang penetapan ainain bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang disebutkan di sini, idza qama al-'abdu fi sholati qama baina ainayir rahman. Naam. Taib. Insyaallah untuk secara detailnya tahqiq dari hadis tersebut disusulkan. Tapi sekilas seingat saya tidak ada yang sabit tentang hal ini. Hakadha huwa fi mukhtasar as-sawa'iq an Atha' an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'zuh. Nah, demikian dalam mukhtasar as-sawa'iq. Dan kitab ini akhwan, kitab sebagaimana judulnya, As-Sawa'iqul Mursalah. Nah, yaitu Taib halilintar yang dikirimkan untuk apa? Pelaku-pelaku bid'ah. Padanya bantahan yang luar biasa untuk ahlul bid'ah. Cuman sayang kawan, yang didapati sempurna adalah mukhtasarnya. Mukhtasar sawa'iq. Sedangkan sawa'iqul mursalah yang asalnya, dua-duanya kadang Ibnul Qayyim. Yang aslinya yang panjang lebar itu tidak sempurna. Tidak sempurna kita dapati dalam cetakan. Qala walam tarid sifatul ainain fil Qur'ani bi surati tathniyah, dan tidak datang sifat dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam bentuk mutsanna. Ini tadi pemaparan bentuk-bentuk mufrad, mutsanna maupun jamak yang datang dalam nas. Sekarang bagaimana mensinkronkannya? Perhatikan. Hadhihi hiyal wujuhu thalathah allati waradat 'alaiha sifatal yadaini wal 'ainain. Inilah tiga bentuk yang datang dengannya sifat tangan dan sifat dua mata. Wal jam'u baina hadhihi al-wujuhi an yuqal, dan pensinkronan dari bentuk-bentuk ini untuk dikatakan yang pertama, innal ifrad la yunafi at-tathniyata walal jam'ah.
Li'anna al-mufrad al-mudhafa ya'um fayatanawalu kullama thabata lillahi min yadin aw 'ainin wahidatin kanat aw aksar. Sekarang untuk menjawab bentuk mufrad. Datang dalam bentuk mufrad ini tidak bertentangan dengan bentuk musanna, tidak pula dengan bentuk jamak. Kenapa? Karena bentuk mufrad yang diidhafahkan itu memiliki makna umum. Ya, jadi kalau mufrad mudhaf memiliki makna umum sehingga mencakup semua apa yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang membahas tangan, ya sifat tangan. Kalau sedang membahas sifat mata, ya yang sabit bagi Allah, terkait sifat mata. Baik itu satu atau lebih. Jadi jawaban untuk bentuk mufrad mudah. Karena mufrad mudhaf memiliki makna umum, mencakup semua yang sabit bagi Allah. Sehingga nantinya kalau yang sabit adalah musanna, maka jelas di sini apa? Tidak bertentangan dengan penetapan apa? Ainain atau yadain. Wa amal jam'u baina ma jaa bi lafdhi tathniyah wa bi lafdhil jama'. Sekarang berarti tinggal menggabungkan, mensinkronkan yang datang dalam bentuk musanna dan dalam bentuk jamak. Kata beliau, adapun pensinkronan antara nas-nas yang datang dengan lafaz musanna dan yang dengan lafaz jamak, fa in qulna aqallul jam'i itsnan fala munafata aslan baina sighati tathniyati wal jama' litihadi madlulaihima. Apabila kita katakan bahwasanya bentuk jamak minimalnya adalah 2, maka berarti tidak ada pertentangan, ya kan? Mudah selesai permasalahan. Karena kita katakan yang datang dalam bentuk jamak yang paling minimal 2, berarti tidak bertentangan antara yang datang dengan lafaz musanna. Kenapa? Karena ittihadul madlul, sama-sama penunjukannya, sama-sama menunjukkan makna 2. Baik. Kemudian wa in qulna aqallul jam'i thalathatun wa huwa al-masyhur fal jam'u bainahuma an yuqal, ya. Adapun apabila kita katakan bentuk jamak yang paling minimal adalah 3 dan itu yang masyhur, walaupun yang rajih ikhwan, dalam penerapan aqallul jam' itsnan, jamak itu minimalnya 2. Dan itu dibahas dalam pembahasan fiqhiyah. Sekarang kalau menurut pendapat yang lain bahwasanya jamak yang minimalnya adalah 3, maka kita butuh menjawab bagaimana menjawabnya. Fal jam'u bainahuma, maka pensinkronan antara keduanya untuk dikatakan innahu la yuradu min sighatil jam'i madluluha alladhi huwa thalathatun fa aktsar. Sesungguhnya tidaklah diinginkan dari sighah jamak ini yang ditunjukkan olehnya, yaitu bahwasanya menunjukkan 3 atau lebih. Wa inna ma urida biha wallahu a'lam at-ta'zimu wal munasabah. Hanyalah yang diinginkan dengan bentuk jamak itu wallahu a'lam adalah untuk mengagungkan dan mensesuaikan. Ani munasabatal mudhafi lil mudhafi ilaih. Maksudnya untuk apa? Menyesuaikan mudhaf dengan mudhaf ilaihnya. Taib fa'inal mudhaf ilaihi wa huwa na yuradu biha huna at-ta'zimu qat'an. Karena sesungguhnya mudhaf ilaih yang di sini berupa dhamirna mimma amilat aidina, ya kan? Nah itu kan diinginkan ta'zim, kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Fanasaba an yu'ta bil mudhafi bi sighatil jam'i liyunasibal mudhafa ilaih. Maka yang cocok, ya cocoklah untuk didatangkan mudhaf dalam bentuk jamak untuk mencocoki mudhaf ilaihnya. Fa innal jam'a adallu 'ala ta'zimi min al-ifrad wa tathniyah. Karena sungguhnya bentuk jamak itu lebih tandas dalam menunjukkan pengagungan
dibandingkan apa? Bentuk mufrad dan musanna. Taib. Dan dalam bahasa kita juga lebih bagus pengungkapan, lebih sopan. Ini kalau dalam bahasa kita antara aku, kami, saya, masing-masing punya tempatnya. Terkadang seorang sendirian mengatakan kami. Dan dalam bahasa Arab, ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dirinya dengan dhamir nahnu, inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, ini bentuk jamak li ta'zim, untuk mengagungkan. Dan pengagungan dengan bentuk jamak adal ala ta'zim min al-ifradi wa tathniyah, yaitu lebih tandas, lebih kuat penunjukannya. Wa idza kana kullun minal mudhafi wal mudhafi ilaih dalan 'ala ta'zim hasala min bainihima ta'zimun ablagh. Maka apabila masing-masing dari mudhaf dan mudhaf ilaihnya ini apa? Menunjukkan kepada pengagungan, maka apa? Tercapailah pengagungan yang lebih kuat. Ya, pengagungan yang lebih kuat. Ini cara pensinkronannya, kawan, digabungkan sengaja oleh Syekh Ibnu Utsaimin, pembahasan sifat yad dan sifat ain. Nah, pensinkronannya karena apa? Metodenya sama dalam menjawab. Bagaimana menjawab bentuk mufrad? Mudah, karena apa? Yang dimaksud dengan mufrad di sini mufrad mudhaf, memiliki makna umum. Yang datang dalam bentuk musanna karena itu yang sharih, yang tegas, memang penetapannya dua tangan dan dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk jamak, maka ada dua jawaban. Yang pertama, kita katakan jamak itu minimalnya adalah dua, sehingga tidak bertentangan dengan lafaz musanna. Atau yang kedua, dari si makna datangkan dalam bentuk jamak untuk mengagungkan dan apa? Untuk mencocokkan dengan mudhaf ilaihnya. Nah, ini diingat-ingat. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta